Setelah kita saksikan video mengenai teori audit medis atau audit klinis, maka video berikut akan menyajikan mengenai bagaimana cara melakukan audit medis atau audit klinis. Untuk itu, Bapak Ibu akan dipandu oleh rekan saya, Dr. Domas dari Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini dan kemudian bisa menerapkannya dalam kegiatan audit medis atau audit klinis sesungguhnya di lapangan nanti. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Kriteria audit klinis harus didasarkan pada guideline. Bisa dari guideline internasional maupun guideline yang ada di dalam negeri. Di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, kita memiliki guideline yang tercantum dalam buku standar pelayanan. Ini adalah buku standar pelayanan yang diterapkan di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Standar pelayanan medis terdiri dari riwayat penyakit, penemuan klinis, diagnosis, dan standar pengelolaan. Kriteria audit klinis terdiri dari 3, yaitu proses diagnosis, proses terapi, dan output. Sebagai contoh, pada kriteria penegakan diagnosis, dilakukan anamnesis demam tinggi. Kemudian dituliskan anamnesis demam tinggi pada kolom kriteria. Untuk selanjutnya, pada penegakan diagnosis, kita bisa melihat juga dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Sebagai contoh, pemeriksaan laboratorium rutin berupa darah rutin. Kemudian, kita tuliskan pada kolom kriteria pemeriksaan darah rutin. Selanjutnya, pada kriteria terapi bisa dipilih kriteria berupa pemberian antipiretik, yaitu berupa paracetamol. Dan bisa diberikan edukasi berupa edukasi tentang pengobatan penyakit. Selanjutnya dituliskan pada tabel pedoman audit klinis. Kemudian pada output bisa dituliskan pada tabel pedoman audit klinis berupa, misalkan yang pertama adalah pasien bebas sesak pada hari kedua perawatan, dan selanjutnya length of stay pasien tersebut di rumah sakit 3 hari. Untuk selanjutnya, kita perlu menuliskan dan melengkapi pedoman audit klinis kita pada kolom standar dan kolom pengecualian. Untuk standar, ke-6 kriteria itu harus dilakukan atau harus terjadi, sehingga pada kolom standar kita tuliskan 100%. Sedangkan untuk perkecualian, kita harus melihat kriteria tersebut. Misalkan, pada kriteria pertama, pada anamnesis demam tinggi harus dilakukan, maka tidak ada perkecualian. Pada pemeriksaan darah rutin harus dilakukan, maka tidak ada perkecualian. Pada pemberian antipiretik berupa paracetamol, perkecualian kita tuliskan pasien tidak demam.
Pemberian edukasi pengobatan harus dilakukan. Pasien bebas sesak pada hari kedua perawatan harus terjadi. Dan length of stay di rumah sakit 3 hari, perkecualiannya adalah apabila terdapat penyakit penyerta. Untuk mengisi petunjuk pengambilan data, kita harus memahami macam-macam rekam medis yang ada di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Setiap rekam medis di Universitas Gadjah Mada akan dilengkapi dengan judul rekam medis dan kode rekam medis yang ada di bawah sebelah kanan setiap formulirnya. Sebagai contoh, formulir, judul, dan ini kode. Judul, kode, judul, kode, judul, kode, judul, kode. Untuk selanjutnya, kita akan memindahkan kriteria yang ada pada tabel pedoman audit klinik ke dalam tabel instrumen audit klinis. Keenam kriteria kita pindahkan ke tabel instrumen audit klinis. Setelah semuanya tertulis, kemudian kita perlu mengambil sampel untuk berkas rekam medis yang akan kita audit. Misalkan kita ambil satu berkas rekam medis, kita tuliskan atau kita tandai sebagai rekam medis yang kita audit pertama, kita tuliskan dengan RM01. Untuk selanjutnya kita mulai mengaudit, kita lihat dari kriteria. Kriteria pertama yaitu anamnesis demam tinggi. Kita lihat pada lembar IGD atau pada lembar asesmen awal rawat inap terintegrasi, tertuliskan bahwa keluhan utama adalah pasien demam 7 hari. Maka kita tuliskan di kolom RM01, kita tulis skornya 1. Kemudian pada kriteria pemeriksaan darah rutin, kita bisa melihat pada asesmen awal rawat inap ataupun pada follow up hari pertama pada kolom RM0204. Di situ tertuliskan cek darah rutin, sehingga kita tuliskan pada kolom RL01 skornya 1. Kemudian pada kriteria pemberian paracetamol, kita lihat pada daftar obat di rumah sakit, yaitu pada kolom formulir judul daftar pemberian obat B, tidak ditemukan adanya pemberian paracetamol. Kita perlu cek lagi apakah memang pasien ini demam tinggi atau tidak pada lembar monitoring terpadu rawat inap pada form nomor RM0208. Dari monitoring terpadu rawat inap, grafik suhu menunjukkan suhu pada garis 37 derajat Celcius atau tidak demam, sehingga pada kriteria 3 tidak masuk dalam kriteria, sehingga kita tuliskan perkecualian pada skor 2. Selanjutnya, kriteria pemberian edukasi dan pengobatan, kita lihat pada kolom form nomor 0204, tidak ditemukan adanya tulisan pemberian edukasi pengobatan, sehingga kita anggap tidak dilakukan edukasi, kita tuliskan skor 3. Pada kriteria pasien bebas sesak pada hari kedua perawatan, kita lihat pada RM0204 pada hari kedua perawatan, di sana tidak ditemukan adanya tanda atau adanya tulisan bahwa pasien tidak sesak dan tidak tertulis, kita anggap
tidak dikaji, maka kita tuliskan skor 3. Kemudian pada length of stay di rumah sakit 3 hari, kita lihat pada ringkasan masuk keluar rumah sakit, pasien masuk tanggal 30 dan keluar pada tanggal 7 bulan April, lebih dari 3 hari. Kemudian kita lihat pada diagnosis, apakah ada diagnosis penyerta. Ternyata pasien ini adalah pneumonia dengan diagnosis penyerta berupa acute renal failure, sehingga masuk pada kriteria pengecualian, sehingga kita tuliskan skor 2. Untuk selanjutnya, audit rekam medis kita lakukan pada rekam medis selanjutnya sampai 10 rekam medis terambil atau sampai sampel rekam medis sudah teraudit semuanya. Untuk selanjutnya, kita lakukan perekapan untuk mengetahui berapa banyak rekam medis kode 1 atau memenuhi kriteria, kode 2 yang memenuhi perkecualian, dan kode 3 yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita terapkan.